Pemirsa, saat ini masyarakat Indonesia ramai menggunakan hashtag kabur aja dulu di media sosial. Tren kabur aja dulu ini disuarakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap kondisi Indonesia hari ini, baik dari segi pendidikan, ekonomi, dan berbagai persoalan lainnya. Dan tentunya masifnya penggunaan hashtag kabur aja dulu ini mendapat berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Lantas bagaimana dengan reaksi masyarakat Kota Tanjung Pinang? Untuk itu, kita akan sama-sama mencari tahu. Nah, ini kakak-kakak sama abang-abang pernah dengar hashtag kabur aja dulu nggak? Pernah. Terus gimana nih tanggapannya dengan hashtag kabur aja dulu? Mungkin ngelihat itu sebagai suatu respon dari masyarakat atas kekecewaan yang terjadi dari peraturan-peraturan yang baru ini diresmikan ataupun yang sedang direncanakan gitu ya, karena ngelihat kedepannya dengan peraturan aturan-aturan yang ada ini sepertinya kok ini negara entah mau dibawa kemana arahnya. Jadinya kayak mungkin dengan melarikan diri ke negara lain adalah suatu cara untuk mengamankan diri sendiri gitu. Jadi semacam mekanisme pertahanan diri dari masyarakat gitu dan perlawanan terhadap pemerintah. Tapi kan ada tuh katanya kalau misalnya mau pilih untuk pindah negara katanya nggak nasionalis gitu. Gimana tuh? Ini boleh berpendapat apa aja ya? Iya dong, pendapat dari Kalala sendiri. Kalau untuk masalah nasionalisme sendiri, pasti kan itu sampai seseorang memutuskan untuk pindah negara itu bukan suatu yang bukan sesuatu yang tiba-tiba mendadak atau impulsif gitu ya. Pasti itu merupakan akumulatif dari kekecewaan yang sudah ada sebelumnya. Jika dibawa mengenai bagaimana nasionalismenya, nah bagaimana negara memperlakukan masyarakatnya sehingga masyarakat tuh kehilangan rasa nasionalis itu tadi, dan apakah ketika masyarakat mengungkapkan kekecewaannya dengan pergi keluar dari Indonesia itu adalah suatu bentuk dari kehilangan nasionalisme? Menurut saya enggak juga, karena di sana toh mereka juga menyebarkan budaya Indonesia, mereka juga hidup dengan budaya Indonesia, dan juga sehingga kalau dibilang nasionalismenya udah nggak ada itu rasanya kurang pas. Kurang pas aja. Kalau dari abang-abang sendiri gimana nih tanggapannya? Itu menarik ya, karena hashtag kabur aja dulu kan karena respon masyarakatnya itu. Sebenarnya itu sah-sah aja, karena juga sebagai individu kan melakukan kayak kerja di luar negeri itu kan pilihan masing-masing. Melihat situasi di Indonesia juga seperti ini, nggak ada salahnya buat kerja di luar negeri. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau misalnya kakak dan abang deh dapat kesempatan untuk pindah, kalian bakal pindah nggak sih? Ikutan kabur nggak? Kayaknya iya sih Kak. Ya sih. Why not gitu. Coba dulu aja. Itu pasti pertimbangan yang besar ya. Kalau misalnya untuk dipikirkan dalam waktu 5 menit itu kayaknya nggak bisa langsung gitu memutuskan apakah iya atau enggak gitu, karena kalau dilihat baiknya juga banyak, tapi kan di luar juga pasti ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan apa yang telah kita jalani selama ini gitu. Nah, kalau gitu andaikan punya kesempatan untuk pindah, negara mana sih yang bakal jadi opsi yang bakal kakak-kakak dan abang-abang pilih nih? Kita penasaran. Mungkin mulai dari abang deh. Abang kemana nih kira-kira? Mungkin ke Korea. Oh, ke Korea. Korea mana? Selatan, utara? Terus apa nih? Apa yang membuat pertimbangannya pilihnya ke Korea gitu? Mau jadi artis K-pop kah? Aduh, maybe bisa jadi. Oke. Ke Korea ya. Kalau abang kemana? Saya dekat aja, Singapura aja. Oh, mau ke Singapura. Apa pertimbangannya kalau boleh tahu? Menurut saya melihat dari kehidupan banyak WNI di Singapura juga, mereka nyaman, mereka dapat benar-benar di-treat layaknya harus di-treat gitu. Jadi menurut saya Singapura sih yang terbaik. Oke, Singapura yang terbaik. Kalau kakak sendiri? Mungkin sama Singapura juga ya kali ya, karena di sana juga peluang kerjanya juga ada gitu kan, dekat dari daerah kita juga sekarang ini, dan ya itu sih.
Mungkin boleh nih singkat aja, apa sih harapan atau mungkin hal yang pengen kalian sampaikan ke pemerintah hari ini? Mungkin untuk lebih mempertimbangkan apa yang menjadi baik untuk masyarakat dan juga apa yang memberikan dampak yang tidak baik kepada masyarakat gitu. Jadi untuk memutuskan suatu kebijakan, suatu aturan itu mungkin perlu melakukan pertimbangan yang lebih lagi, karena kalau dari yang kita lihat sekarang itu kan kebijakannya seringkali terasa lebih menguntungkan salah satu pihak. Oke, baik. Membuat masyarakat itu tidak nyaman. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Terkait hashtag kabur aja dulu, boleh dong? Namanya siapa? Nama saya Maya Anjani. Maya. Abang namanya siapa? Saya Gali Faridzi. Oh, Bang Gali sama Kak Maya. Nah, boleh dong gimana sih tanggapan kakak dan abang berdua soal hashtag kabur aja dulu? Baru-baru ini emang dengar kalau hashtag kabur aja dulu tuh rame banget di Twitter. Hal ini pemuncaknya itu terjadi karena efisiensi atau pemotongan anggaran untuk MBG dari kebijakannya Pak Prabowo. Kalau dari saya sendiri sebagai Gen Z ya, sebenarnya gak hanya dari pemotongan ini, juga kabur aja dulu tuh udah dari lama gembor-gemborin. Hal ini mungkin terjadi untuk kalangan Gen Z sendiri karena kurangnya pekerjaan yang layak di Indonesia sendiri gitu. Oke. Kayak banyak banget jurusan di Kepulauan Riau khususnya, kita kan daerah maritim ya. Tapi untuk pekerjaan yang berbau maritim sendiri kayaknya tuh masih kurang gitu di sini. Tapi kalau misalnya kakak ada change untuk pindah nih, untuk ikutan kabur, bakal ikut nggak? Kalau dibilang bakal ikut atau enggak, anggapannya kalau seluruh Gen Z pada pergi, terus Indonesia siapa yang bangun? Oke gitu. Kalau dari abang sendiri gimana? No comment. Oh, no comment ya. Tapi gimana kak ngeliat Indonesia hari ini? Baru-baru ini lihat banyak banget demo di pusat sana, dan di sini juga baru-baru kan ada banyak seruan juga dari mahasiswa. Saya pikir kita sebagai mahasiswa juga harus kritis. Sebenarnya dalam kebijakan itu udah kita kaji dulu nggak? Kebijakan ini memang khusus untuk MBK aja atau ada yang lainnya? Kemudian ada nggak mungkin masukan kepada pemerintah khususnya? Takut buat ngomong ini sebenarnya, karena kalau saya sendiri ngelihat kebijakan ini merupakan termasuk hal bersih-bersih dari Pak Prabowo. Dengan adanya efisiensi ini, menurut saya Pak Prabowo juga meminimalkan adanya tindakan korupsi. Tapi ya memang itu banyak sekali yang terdampak, dan yang terdampak itu kebanyakan orang-orang di dalam pemerintahan juga. Untuk mungkin masukan untuk kebijakan berikutnya, coba dilihat dulu dampaknya sebesar apa dan apa manfaatnya untuk masyarakat itu sendiri. Oke, baik. Hashtag kabur aja dulu nih, kemarin ada viral juga dari salah satu menteri yang menyebut kalau kabur aja dulu tuh nggak nasionalis banget. Gimana tuh? Jadi gimana tuh kak? Terus juga ada katanya kalau kabur ya udah nggak apa-apa, kabur aja, jangan pulang lagi. Kayaknya kita semua sebagai anak Indonesia, kita semua punya tanggung jawab terhadap negaranya. Jadi hashtag kabur aja dulu itu bentuk dari kekecewaan aja, bukan untuk melawan Indonesia sendiri. Oke, thank you kak. Dan pemirsa, dengan tanggapan yang tadi kita dapatkan selama kita bertanya-tanya kepada mahasiswa dan juga Gen Z serta masyarakat lainnya, ini menunjukkan memang bahwa saat ini kondisi Indonesia tidak baik-baik saja dari penilaian publik pemirsa. Dan juga banyak sekali yang setuju untuk ikut pindah mencari negara lain hanya untuk sekedar mendapatkan hidup yang nyaman. Tentu dengan fenomena ini kita harapkan pemerintah dapat segera menyelesaikan persoalan yang ada di Indonesia agar masyarakat Indonesia betah tinggal di tanah air sendiri dan juga mendapatkan hidup yang nyaman tanpa perlu pergi jauh ke negara tetangga.